Kasus perceraian rumah tangga Hamish Daud dan Raisa masih ramai diperbincangkan publik. Keduanya selama ini jauh dari gosip. Sejak keduanya harus berhadapan di meja hijau pengadilan agama, seolah menguak fakta rapuhnya rumah tangga mereka. Ilunya keretakan rumah tangga runtuh lantaran adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Hamish dengan perempuan bernama Sabrina. Serunya, sejak Sabrina Alatas digadang-gadang sebagai kekasih Hamish, langsung saja dibanding-bandingkan dengan Raisa, istri sah Hamish. Mulai dari parasnya, profesi, pendidikan, hingga siapa yang paling tajir. Secara kecantikan, Raisa dinilai tak kalah cantik dengan Sabrina. Raisa lebih melokal karena berdarah Sunda, sementara Sabrina parasnya perpaduan lokal dan Arab. Dalam hal pendidikan dan penghasilan, Raisa lulusan perguruan tinggi di Jakarta, sedangkan Sabrina lulusan perguruan tinggi di Paris, Prancis. Untuk urusan cari cuan, melihat profesi masing-masing, Raisa sebagai diva pop tanah air, punya tarif manggung yang sekali manggung bisa menghasilkan 90-150 juta. Sedangkan Sabrina sebagai chef dan punya sejumlah resto di Bali, disebut-sebut omsetnya mencapai miliaran rupiah. Jadi, kenapa gue decide buat masak pada awalnya tuh karena, jadi cita-cita gue dulu bukan masak. Awalnya gue mau jadi arsitek atau interior designer. Jadi pas SMA gue ngambil IB namanya International Baccalaureate di sekolah gue SMA. Seharusnya tak hanya itu, fun fact-nya Raisa dan Sabrina ternyata memiliki zodiak yang sama, yakni Gemini, karena keduanya lahir di bulan Mei dan Juni, yang bernaung di rasi bintang Gemini. Kan Gemini kan sering banget jadi kambing hitam ya di dalam kehidupan zodiak. Apalagi masalah cinta. Nah gimana nih, coba. Menurut gua, ini kita bahas pengorbanan. Gemini tuh pengorbanannya gila tuh, menurut gua. Nggak tahu, gue punya teman-teman Gemini rata-rata pengorbanannya. Soal apa? Pengorbanan soal apa? Apapun. Teman dia bisa gila sama temannya, bisa bahkan meninggalkan pasangannya bro. Yang bikin publik bingung, jika memang benar dugaan perselingkuhan Hamish, mengapa mencari hampir yang begitu sama persis? Padahal Hamish sempat menyebut dirinya dan Raisa berbeda spesies meskipun cocok. Ya, kita benar-benar beda spesies, kita beda banget. Dan justru kalau kita, dan itu aku nggak mau ngerubahin dia. Itu aku pengen dia jadi Raisa, and I wanna be Hamish. And kita, tapi itu justru yang bikin seru karena kita ngobrolnya bisa lebih ada isinya gitu loh, saling belajar, saling melihat dari sudut pandang yang beda. Dan karena kalian benar-benar berbeda banget ya. Berbeda banget, tapi kita ada apa sih kayak the same foundation, apa yang kita mau tuh sama. Jadi aku nggak pengen dia berubah. Aku si paling mahir. Kepingan perselingkuhan Hamish diduga sudah berjalan sebelum Raisa gelar konser di Gelora Bung Karno tahun 2023. Kabarnya Raisa galau di panggung mengetahui suaminya main hati dengan wanita lain, sehingga ia menitikkan air mata sambil menyelesaikan nyanyiannya. Bisa jadi tangis Raisa saat di konser bukan hanya karena putri sematawayangnya saat itu tengah sakit, tapi saat itu diduga Raisa menangis mengetahui untuk pertama kalinya dugaan perselingkuhan Hamish. Karena tersebar juga beberapa love telegram antara Hamish dan Sabrina. Selama 2 tahun mungkin tak ada yang tahu jika Raisa memendam sakit dan perih sendiri seorang diri. Gue memang memiliki dua sisi yang berseberangan, yang dua-duanya tuh koeksis di dalam hidup gue. Itu logo Gemini, Pak. Yo, udah Gemini, ambivert. Janjian gue tuh emang dual personality disorder. Gue ngerasa kayak ngomong yang dengerin. Saat kau
Raisa si paling mahir sembunyikan perasaan, namun Raisa sempat juga beberapa kali spill sedikit demi sedikit dugaan perselingkuhan Hamish lewat postingan foto beserta status. Tak hanya itu, lewat beberapa lagu dan lirik Raisa juga diduga menyindir suaminya Hamish yang mencari pengganti dirinya lewat lagu Pengganti Aku. Komedian Andre Taulany selangkah lagi menuju duda. Sebab dalam sidang gugat cerai talak terhadap Erin, istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan semakin mengerucut. Usai keduanya sepakat pisah secara damai, persidangan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Andre menegaskan jika permohonan kliennya akan dikabulkan usai mendengarkan keterangan 2 orang saksi dari pihak pemohon. Hubungannya mungkin dengan Mas Anies sebagai apa? Apakah kerabat atau seberapa mungkin? Adiknya, nah gimana bagaimana apa yang disampaikan? Adiknya. Apa mungkin Pak, di dalam tadi kesaksian apa mungkin yang diberikan? Relakan semua. Sidang talak cerai yang beragendakan keterangan saksi dari pemohon itu tak dihadiri oleh Andre maupun Erin. Keduanya seolah kompak memilih healing sebelum benar-benar resmi bercerai. Andre liburan bersama geng motornya ke New Zealand, sedangkan Erin memilih sujud di hadapan Ka'bah dalam proses ibadah umroh. Masih umroh ya tentu butuh waktu ya untuk menjernihkan pikiran, untuk menenangkan diri ya. Jadi dia memutuskan untuk pergi umroh seperti sendiri? Itu. Sendiri. Status duda belum disandang, namun netizen sudah tak sabar menanti. Walhasil calon duda keren atau New Camer ini sudah dijodoh-jodohkan dengan 3 janda cantik, Ayu Ting Ting, Natasha Rizky hingga calon janda Raisa. Hebohnya lagi tahu jika 11 November 2025 statusnya sudah resmi duda. Andre rayakan dengan joget tabola bale bareng teman dudanya Gading Martin. Untuk tanggal 11 nanti tidak hadir, jadi putusannya itu secara ilitigasi di akun IKOT ya, jadi secara elektronik aja. Oh nanti ikrar talak kan setelah putusan, nanti hadir lagi pada saat ikrar talak aja seperti itu. Jelang putusan sidang, berat badan Tasya malah naik. Perubahan itu terlihat pada postingan yang mengenakan baju kuning. Tasya yang biasanya tampil tirus terlihat lebih gembul di pipi dan pinggangnya. Namun demikian, polesan make up dan menawan seolah menutupi kenaikan berat badan yang katanya hingga 6 kg. Akibatnya muncul lagi sejumlah foto Tasya yang lama saat berat badannya masih belum selangsing saat ini. Uniknya, kenaikan berat badan Tasya terjadi saat ia mengaku sedang melaksanakan diet. Kemarin nih, Wan Ahmad kelihatan kurus banget. Jamah juga. Aku juga kurusan loh. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Lagi diet. Oke. Tapi anak-anak gimana kabarnya Kak? Anak-anak baik. Baik ya. Ya, bisa jadi bukan salah program dietnya, mungkin karena Tasya merasa sudah siap menyambut status janda yang akan segera ketok palu secara e-court. Dalam sidang putusan cerai Tasya dan Ahmad Assegaf akan dilaksanakan pada 12 November 2025 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Memang masih aktif pedal, izin gimana nih? Maaf, tetap aktif pedal meskipun lagi, ya, meskipun lagi menjalankan proses di PH Selatan. Iya. Beda jamnya. Iya. LFT ya. LFT masih ikut hari ini kesimpulan. Ya. Masih kesimpulan. Jadi masih elektronik sidangnya. Sudah dari awal kami kalau isi tidak bisa disampaikan. Agenda selanjutnya musyawarah majlis baca putusan tanggal 12 November. Putusan? Ya, ikut juga.
Tasya Farasya dan juga Ahmad Assegaf kompak tidak hadir di sidang cerainya. Karena memang ini juga digelarnya secara e-court alias online. Nah tapi di luar itu ini Tasya kayaknya ya pemirsa lagi pusing banget, tau gak sih karena apa? Karena berat badannya ini loh yang naik 6 kg. Tapi kata Tasya don't worry ya, kamu tetap cantik banget kok. Dan biasanya nih orang itu kalau misalkan naik berat badan, pasti pemirsa tahu kan. Pokoknya antara dua hal, nah pasti tahu lah apa ya. Antara lagi stres atau lagi happy, bener gak tuh? Atau jangan-jangan memang ada hubungannya sama keputusan cerai di tanggal 12 November nanti. Well kita sih nggak tahu ya, let's just wait and see ya pemirsa semuanya. Alright, good morning pemirsa semuanya. Bersama saya Natasha Jerwania yang sudah siap banget nih untuk ngasih vitamin G ke pemirsa semuanya, yakni Gossip. Kita bakal nge-spill ya hari ini cerita-cerita dari selebriti yang paling update, yang paling viral. Dimana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Oke, next alias selanjutnya nih ada Raffi Ahmad yang menepati janjinya untuk bertemu dengan Ahmad Zoni di Lapas Nusa Kambangan. Nah seperti apa sih pertemuan antara keduanya? Langsung saja kalau gitu kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Ya mau mengunjungi Ahmad Zoni ke Insya Allah hari mungkin besok atau lusa mungkin. Besok atau lusa. Alasannya apa sih ya? Pak Menteri Agus. Ya Pak, alasannya apa sih ya mau mengunjungi Ahmad Zoni karena persahabatan atau seperti apa? Atas kemanusiaan aja, apapun kan ya kita mensupport dan juga maksudnya mensupport secara kemanusiaan aja. Dan saya juga memang ada jadwal kunjungan bersama Pak Menteri ini pas sekalian sama Pak Agus, jadi kita ke sana. Raffi Ahmad tak bercerita dan mengumbar kata-kata, tapi tiba-tiba bikin aksi nyata. Raffi menepati janjinya untuk melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Tak hanya sendiri, Raffi mengajak sahabatnya Irfan Hakim, beserta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kementerian terkait lainnya. Raffi dan Irfan ke Lapas Nusa Kambangan naik helikopter. Nebeng helinya orang tapi ini pakai dana pribadi Raffi Ahmad, bener ya? Bayarin Irfan Hakim. Oke. Itu pengalaman pertama gue pakai helikopter yang lama. Kan gue tuh pernah naik helikopter tuh di Bali, itu wisata lah. Pernah naik helikopter juga di Afrika pas bareng istri. Tapi nggak selama 2 jam itu. Sampai itu bukan norak sih, deg-degan banget dari malam-malam tuh sampai minta doa ke mama mau naik helikopter lama nih, kan takut cuaca lagi gini juga. Jadi ya udah, alhamdulillah 2 jam perjalanan lancar ke Cilacap, kemudian nyebrang ke Nusa Kambangan kurang lebih setengah jam. Kemudian Raffi dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Pulau Nusa Kambangan dengan menaiki speedboat. Selama di sana, Raffi sang utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni meninjau beberapa balai latihan kerja untuk para warga binaan pemasyarakatan. Yang menjadi transformasi yang paling bisa kita banggakan, Nusa Kambangan ini yang tadinya kita tahu sebagai tempat untuk membina warga-warga yang terkena hukuman, ternyata di sini juga ditransformasikan oleh Pak Menteri menjadi tempat usaha ketahanan pangan. Jadi teman-teman yang sedang menjalani hukuman mereka bisa bekerja, setelah itu juga hasil pekerjaannya mereka mendapatkan upah, bisa punya tabungan, dan setelah keluar dari sini mereka juga bisa cari kerja karena mereka mentalnya mereka juga menjadi nggak terkungkung gitu dalam satu tempat. Selain agenda bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan kementerian terkait lainnya, benarkah kunjungan Raffi Ahmad ke Lapas Nusa Kambangan terselip agenda untuk menjenguk Ahmad Zoni yang menjadi warga binaan di sana? Jadi pokoknya kita tidak diperkenankan untuk bertemu dengan Ahmad Zoni khususnya dan juga tahanan-tahanan lain yang di lapas tertentu. Sejujurnya saya dan Raffi ke sana pun tujuannya adalah untuk memenuhi undangan kementerian sih, dan juga mensupport, apalagi kalau saya tuh kalau ada hubungannya dengan ternak, ada binatang, gue tuh semangat. Untuk kalau masalah itu diserahkan biar kepada ini aja, kalau saya datang atas kemanusiaan aja. Kan kemarin aku lihatnya di infotainment ya, diwawancarain dia kayak cuma bentuk support, dan kebetulan mungkin dia ada tugas sama Pak Menteri ke sana. Terus kalau emang nanti ada berkesempatan bisa ketemu sama Bang Amar, ya dia mau ketemu dan akan support gitu loh. Kalau masalah hukum kan tetap Raffi juga bilang ya serahkan semua ke pengadilan gitu loh.
Lantas, akankah kedatangan Raffi Ahmad ke Lapas Nusa Kambangan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bisa membantu memindahkan Amarzoni dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas di Jakarta supaya bisa bersidang di pengadilan? Seperti diketahui, hari ini 6 November 2025, Amar akan kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba, Jakarta. Ini kan yang punya wewenang balik lagi ke Pak Dirjen sama ke Pak Menteri. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk mungkin hakimnya yang nanti bersurat gitu, dan sampai sekarang kita belum dapat kabar. Jika memang Amarzoni bisa hadir dalam persidangan hari ini, tentu saja jadi kejutan yang sangat menggembirakan untuk keluarga. Khususnya kekasih Amarzoni, Dr. Camelia, yang memendam rindu tak bisa bertemu. Apalagi selama di Lapas Nusa Kambangan, ia mendengar kabar Amar sempat jatuh sakit dan kakinya mengalami kebas. Gimana mentalnya dia, psikisnya dia di sana, apalagi dengar kabar dia sakit, dia di sana gitu. Jadi kayak aku bingung dengan cara apalagi ya aku memulangkan dia ke sini gitu. Bingung gitu akunya. Ya biasa kan ke sidang nanti, Mar. Sidang nanti itu kan ya akan dijawab permohonan kita itu. Yang jelas kan itu hak kamu ya tetap aja bertahan dengan haknya Amar untuk offline. Iya, kalau nggak mau bisa, semuanya juga bisa. Di sini juga banyak yang pergi. Pas sidang dia pergi dulu, bahkan ke Lampung gitu. Benar. Ya itu nanti. Kalau yang nggak bisa kan aneh juga gitu loh. Maksudnya ada apaan kan gitu. Ya itu nanti kamu kemukakan waktu sidang juga, di sampingnya permohonan pengacara, kamu harus tetap juga dengan permohonan itu. Kenapa di Nusa Kambangan ini banyak yang juga berangkat untuk persidangan. Apa? Janganlah aku baru pulang umroh, mudah-mudahan bisa menghargai ya. Itulah jawaban Ruben Onsu saat ditanya awak media soal perseteruan panasnya dengan sang mantan istri Sarwenda. Buntut Ruben menegur fans Sergio Sarwenda Giorgio Antonio. Alih-alih baru pulang ibadah umroh, Ruben memilih ogah meladeni pertanyaan seputar hal itu. Lantas, mengapakah Ruben yang garang di media sosial padahal kala itu sedang umroh di Tanah Suci, kini berubah ciut di dunia nyata? Benarkah Ruben menyesal sudah terlanjur nimbrung dalam hubungan sang mantan istri dengan gebetan barunya? Apalagi setelah teguran Ruben ke fans Sergio Sarwenda curhat di medsos. Tapi kalau dipikir-pikir jadinya gini, kenapa gue jadi takut ya? Kenapa gue jadi ini ya? Ya cuman saya pengen stop kesempatan-kesempatan untuk akhirnya menjadi zolim gitu aja. Udah nggak mau ngotor-ngotorin, nggak mau dosa gara-gara gini. Jadi sempet, kayaknya dari zaman dulu udah ada Instagram deh, udah ada ini deh, gitu. Cuman karena situasi saya lagi memang benar-benar mau fokus banget dan kepingin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Meski kena tegur Ruben Onsu, fans Sergio justru makin halu. Berbaper-baper melihat kebucinan Sarwenda Giorgio, fans Sergio makin kreatif dengan membuat kumpulan foto dan video AI Sarwenda Gio seolah sedang pre-wedding session. Tak hanya foto dan video AI, Wenda Gio juga dikabarkan sudah pre-wed beneran mengenakan kebaya dan beskap warna hijau. Wajar saja kalau fansnya terbaper-baper melihat kebucinan Sarwenda Giorgio. Tak hanya pamer kemesraan, Wenda juga sering masakin Gio. Akankah awalnya dari konten kemudian dijodohi netizen, Sarwenda Giorgio Antonio endingnya ke pelaminan? Emangnya kamu mau dinikahin? Ini udah diskon ya Bun? Harusnya harga diskonnya aja sih yang 330 dari Nikahin mami kita, Pak. Ini 95 yang bekas pagi kita nyamuk, bekas jamu, baunya bekas tegaru. Ini kamu bisa langsung pakai. Ya netizen mah sama siapa juga dijodoh-jodohin. Makanya itu yang kadang saya jadi kayak takut jadinya kalau kerja sama siapapun gitu. Jadi takut.
Harus ada, karena ya kalau muslim kan harusnya juga ada berpasangan. Ya. Meskipun siap dan sedang mencari sosok baru yang akan menjadi pasangannya, tapi Baim enggan terburu-buru, dia memilih mengalir begitu saja tanpa pasang target. Namun belakangan ini netizen menjodohkan Baim dengan Acha Septriasa. Penyebabnya, Baim mengunggah foto-foto dengan Acha Septriasa saat syuting film. Tak hanya itu, belum lama ini Baim dan Acha juga terciduk pakai baju senada warna putih saat datang berdua ke salah satu premier film di Jakarta. Perjodohan mereka semakin santer diberitakan warganet usai mantan suami Paula Verhoeven itu berfoto mesra dengan Acha. Bukan hanya itu saja, ayah Keanu dan Kenzo juga menyematkan emoji hati di caption postingan Instagram. Lantas, benarkah Acha menjadi salah satu calon wanita kuat yang akan menjadi calon istrinya? Mengingat keduanya memang sudah kenal dekat dan cukup lama, apalagi Acha juga berstatus janda pasca bercerai dari Vicky Karisma. Keputusan yang aku ambil pastinya harus berkaitan sama anak sendiri kan. Apapun yang dia nyaman, pastinya aku nomor satuin. Jadinya itu aja sih yang berbenturan kadang-kadang. Selama aku meninggalkan dia untuk aku kerja tuh kayaknya hati selalu ada pertentangan batin tuh gitu. Antara mau bawa dia ke Jakarta tapi dia nggak happy, tapi di satu sisi aku harus menjalankan ini karena bagian dari pekerjaan. Jadi ya hal seperti itu sih yang sampai sekarang tuh terpecahkannya tuh selangkah demi selangkah. Lo bisa-bisa orang aja, saya mah masih sendiri aja, nggak mau siapa. Kalau emang dijodohin ya nggak apa-apa, kerjanya profesional, dia ada pacar kok. Dan saya juga istilahnya kayak tadi aja, kalau misalnya kita ada apa-apa pasti kelihatan juga. Tidak perlu kita itu klarifikasi terus ya, adanya berita yang tergantung kalian mau gimana. Tapi persepsi orang udah kemana-mana dengan saya diemin aja. Udah nggak ke situ kok. Namun benarkah di luar kabar Baim siap menikah lagi? Baim sempat mengalami shock lantaran tudingan dirinya mengidap NPD. Dan kebetulan kita lagi komunikasi dengan psikolog, dia nanya, Im, mau nggak dites? Malah gue mau, sini. Gue sakit atau mas? Sini, gue bilang. Akhirnya itu ada sekitar 520 pertanyaan. Gue udah ini hasilnya ini dan akhirnya hasilnya itu sehat. Baby, you look happier, you do. Kabar kurang menyenangkan datang dari pasangan selebriti Jeffrey Nicole dan Amira Khan kekasihnya. Dikenal sebagai pasangan bucin abis, bahkan disebut couple goals 2025, sampai pernah teleponan berhari-hari tanpa putus, hubungan keduanya kini dikabarkan putus. Hubungan keduanya yang dikenal harmonis kini tengah menjadi sorotan publik setelah unggahan mesra mereka raib dan kabar saling unfollow di Instagram muncul di media sosial. Keduanya juga kompak hapus foto bersamaan di media sosial. Dari penelusuran, baik Jeffrey Nicole maupun Amira Khan kini tidak lagi saling mengikuti di Instagram. Pada awal November 2025, akun mereka sudah tidak saling mengikuti lagi. Bahkan Kartini Nur Muhammad, ibu dari Amira Khan, juga telah berhenti mengikuti akun Instagram Jeffrey Nicole. Tindakan ini memicu banyak spekulasi di kalangan penggemar bahwa hubungan keduanya sudah berakhir. Ya senang sih bisa ngelakuin event bareng pacar. Bisa lihat sendirilah. Buat aku sih ya saling obses lah. Apa? Insyaallah. Soon, insyaallah. Doain aja yang baik. I support him 100%. My whole family supports him 100%. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Sementara sebelumnya di sebuah acara, Jeffrey memamerkan Amira Khan ke hadapan publik. Jeffrey mengaku sangat bucin dengan Amira karena memiliki paras yang cantik. Namun saat ditanya soal rencana ke jenjang pernikahan, Jeffrey enggan untuk menjawab soal itu. Aduh, aku nggak bisa jawab itu lagi. 2025
2-3 tahun belakangan kan gue suka keluar malam gitu kan. Terus semenjak sama Amira gue kayak nggak punya kebutuhan buat keluar malam lagi. Ternyata kalian masih telepon-teleponan. Iya, ini masih. Enggak sih, gue enggak sih. Masa sih? Enggak, tapi dia lagi kerja sekarang. Tapi teleponnya nyala. Nah, nyala. Jeffrey lo yang bener aja. Serius. Bener aja dong. Aduh. Sementara bukan hanya Jeffrey Nicole dan Amira Khan yang dikabarkan berakhir, Naysila Mirdad dan Arvito Hutagalung kekasihnya juga diduga putus. Jika menelisik dari akun Instagram masing-masing, Nay dan Vito juga sudah jarang terlihat memposting kebersamaan mereka di sosial medianya. Diduga Nay dan Vito juga menghapus beberapa postingan Instagram mereka. Aku jujur aja, kalau ditargetin sih enggak ya. Jadi aku akan biarin aja berjalan gitu karena aku percaya memang Tuhan akan menyiapkan di waktu yang terbaik. Yang pasti sekarang hubungannya yang memang mengarah ke arah sana. Nanti kalau ada kabar baik pasti aku kabarin deh. Ya aku tutupin. Tak hanya itu, kabar yang lebih mendekati kenyataan yakni saat artis yang disapa Nay itu juga terlihat tak memberi ucapan selamat untuk Vito kekasihnya. Meskipun di kolom komentar, kakak dan ibu Nay, Lydia Kandau dan Nana Mirdad memberi ucapan selamat. Tidak adanya ucapan dari Nay di hari ulang tahun Arvito mengundang praduga netizen kalau hubungan keduanya sudah berakhir. Lantas, kemana Nay? Benarkah Nay dan Arvito yang digadang-gadang bakal menikah tahun ini justru putus hubungan? Ya kalau pembicaraan tentunya ada, kan kita menjalin hubungan juga udah lumayan cukup lama lah, jadi pasti untuk obrolan sih ada. Cuman intinya aku minta doanya aja. Belum tahu, belum ada pembicaraan. Saya juga doanya pokoknya yang terbaik buat Nay, yang membuat Nay nyaman. Saya juga nggak mau memaksa anak saya, aduh harus cepet-cepet nikah, nggak juga, kasihan nanti. Dianya belum siap, belum mapan atau gimana, belum mantep maksudnya. Tapi karena mama, ya iya deh gitu kan, kasihan. Yang ku tahu pasti ku benci tuh mencintaimu. Aduh, kalau memang benar kabarnya nih, sedih juga ya pemirsa kalau dipikir-pikir ya kan. Secara Nay sama Vito ini udah serasi banget kayak couple goals gitu ya. Rencana menikah pun juga dikabarkan ini tuh buyar. Karena memang keduanya diduga putus. Mereka ini kalau dilihat-lihat sih memang udah jarang posting bareng ya. Dan Nay juga nggak kelihatan tuh ngasih ucapan selamat ulang tahun buat Vito di media sosial. Tapi kita sih positive thinking aja ya. Maybe siapa tahu memang udah dijapri langsung ya kan kita nggak tahu juga ya. Tapi kita sih masih ngarep banget buat mereka itu bisa baik-baik aja ya. Kita doakan aja lah ke depannya seperti apa ya. Tapi satu yang pasti ya, kalau jodoh pasti nggak kemana. Coming up next, ada kabar update dari pasangan pengantin baru nih, Amanda Manopo dan juga Kenny Austin. Dan juga ada calon pengantin, El Ruby dan juga Syifa Haju. Kabar selengkapnya akan segera kita hadirkan untuk pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Dari semua yang pernah bersamaku. Viral, aksi Amanda Manopo yang dinilai makin random pasca menikah dengan Kenny Austin. Artis 25 tahun ini sampai debat dengan netizen perkara ogah ganti foto profil akun pribadinya. Alasannya sih sederhana, yang penting suami suka. PP-nya ganti nggak mau. Enggak ya, itu adalah foto favorit laki gue. Yang biru. Iya, dia suka banget. Menikah dengan Kenny Austin sebulan lalu, kelakuan Amanda pun ternyata menular ke Kenny. Keduanya makin sering ngonten lucu lewat akun media sosialnya. Benarkah ini cara Amanda cari cuan di tengah isu sepi job pasca nikah? Saya ini filternya nyala loh. Kamu nggak lihat muka kayak mana?
Cantik kok, tetap cantik. Ganteng loh saya. Sabarlah sayang. Sah-sah saja kalau Amanda cari cuan lewat konten. Karena bukan tidak mungkin ini dalam rangka Amanda yang mengurangi job demi segera momongan. Apalagi kalau lihat konten ini, Amanda kayaknya memang ingin segera punya anak deh. Jadi Amanda banyak istirahat di rumah biar Kenny yang kejar setoran dengan syuting stripping. Doain aja deh, doain aja, nggak ada rencana gimana-gimana, kita jalanin aja. Ya apapun apa aja yang dikasih sama Tuhan. Ya semoga ada dapat kabar bahagia. Yang penting kan usaha terus. Demi Tuhan aku berjanji padamu. Foto latar biru Elrumi dan Syifa Haju bikin heboh warganet. Pasangan yang sejak awal sudah banjir dukungan banyak pihak ini ternyata juga bikin deg-degan kalau foto latar biru itu benar adanya. Kata siapa? Bulan ini kata siapa? Gue yang kaget kalau bulan ini. Netizen justru khawatir kena ain atau nyesek abis kalau planning nikahnya benar-benar diumbar ke publik. Apa kata Elrumi dengan beredarnya foto tersebut? Aku selalu bilang mau tahun ini, mau tahun depan, yang penting doain aja yang terbaik. Karena takut ain juga, pokoknya apapun. Karena banyak juga kan yang memprediksi, makanya ya tunggu aja dan doain yang terbaik aja. Manusia memang hanya bisa berencana meski ending cerita kadang tak sesuai harapan. Rekam jejak 3 jagoan Maya Estianty dan Ahmad Dhani selalu awet kalau urusan pacaran meski putus nyambung. Pun demikian dengan Elle yang usia pacarannya selalu awet. Tapi dengan Syifa hanya dalam setahun langsung melamar. Terburu-buru kah? Jika benar yakin, mengapa pula Elle tertutup dengan Ahmad Dhani soal niat baiknya itu? Aku sekarang jadi mau ngomong nikah kaya tuh agak-agak ngeri. Karena takut. Iya. Bocor dulu. Dari awal ketemu sih udah insya Allah ya. Taunya orang nih gitu. Iya, udah insya Allah yakin. Dia jodoh gue. Cara dia nge-treat orang lain. Ya. Bukan cuma ke teman tapi ke bawahan, ke semuanya lah. Setelah Elrumi melamar Syifa Haju, sekarang netizen dibuat rame nih gara-gara beredar gitu ya foto layar biru El dan juga Syifa. Tapi tenang dulu pemirsa semuanya, itu fix ya buatan AI ya. El sama Syifa ini belum bikin tuh foto layar birunya. Tapi netizen nih jadi rame sekali karena dianggapnya fansnya El dan Syifa ini terlalu euforia banget ya. Mungkin mereka udah gak sabar kali ya. Tapi sudahlah, jangan ribut-ribut oke. Kita doakan saja yang terbaik pokoknya ya, lancar buat El Syifa. Biar pokoknya lancar sampai dengan kepelaminan nanti. Dan sekarang pemirsa semuanya waktunya Natasha pamit undur diri ya. Tapi sebelum itu Natasha pengen ingetin lagi untuk jangan lupa terus saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Akhir kata, Natasha Germania pamit. See you next time. Bye-bye.